Jadi dugaan saya mentersakakan Tom Lembong ini pesan selain politik, pesan mafia impor gula selama ini. Karena yang mengimpor itu bukan yang selama ini. Nggak. Mafia ini sudah membiayai juga politik. Jadi mafia ini membiayai partai politik, membiayai supaya siapa menjadi menteri perdagangan, siapa menjadi menteri perindustrian dengan 150 triliun sekarang impor. Kalau dia dapat untung 30% saja di situ, maka dia sudah 50 triliun di kantongnya. Artinya ada orang yang membiayai ini. Saya juga bisa sebut satu nama sih, nanti boleh diedit ya. 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 Nah, Depannya T. ya. Nah, nggak ada bosnya lagi. Oh, A. Ya. Nah, oke. Bisa diketahui. Nggak bisa diketahui. Nggak bisa Tapi diketahui. yang saya ini kan adalah yang tadi statement awal dari Pak Said Didu bahwa dia bilang mau berantas mafia, tapi dia itu berteman, berfoto ria dengan mafia-mafia itu gitu. Gimana mau memberantas? Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong, Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, terjerat kasus korupsi impor gula. Agar penahanan Tom Lembong tidak dianggap bermuatan politis, Kejaksaan Agung diharapkan tidak tebang pilih dan mengusut kasus tersebut hingga tuntas, bahkan hingga ke mafia impor gula. Bagaimana sebenarnya kronologi kasus itu? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang pengamat politik Muhammad Said Didu dan Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan dalam Open Minded. Ya, Pak Said Didu dan Pak Antoni Budiawan, terima kasih sudah hadir menjadi tamu saya di Open Minded. Dan Pak Said Didu, kemarin itu saya pagi-pagi buka WA, terus saya terima dari Pak Said Didu banyak tulisannya nih, share tulisan Anda. Dan Anda sendiri sebenarnya melihat kasus Tom Lembong ini seperti apa? Anda melihat apakah ini bermotif politik atau sebenarnya ini ya masalah hukum saja? Saya selalu kalau ada sesuatu yang agak menyimpan dari pikiran saya, biasanya saya akan nulis untuk melihat itu. Agak susah menyatakan bahwa ini murni hukum. Karena alasan yang dirasakan Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, menurut saya agak dipaksakan. Itu dari pihak substansi. Tapi saya dapat bocoran bahwa memang pemanggilan Tom Lembong ini itu terjadi pada saat dia ditetapkan sebagai co-kaptennya Anies Baswedan di 2023. Jadi bukan perkara baru nih. Jadi sprindiknya tahun lalu sebetulnya. Tahun lalu sebenarnya. Nah, itu kan kemarin dia menyatakan sudah pemeriksaan ketiga kalinya. Nah, jadi kalau ada yang menduga bahwa siapa tahu ini agenda politik Prabowo, kelihatannya bukan, karena memang kejaksaan menyatakan juga bahwa sudah 2023 di sidiknya. Nah, oke, kita masuk ke yang dituduhkan jaksa. Ada 4 kan hal yang dinyatakan jaksa bahwa ini penyebabnya Tom Lembong dianggap melanggar. 1, dia menyatakan bahwa dia melakukan impor pada saat surplus. Ini harus kita jelaskan bahwa yang kedua menyatakan tidak ada rapat koordinasi. Ya kan? Nah, ini satu kesatuan nih. Surplus itu tidak mungkin karena impor tahun 2015 dan 2016 itu kalau dijumlahkan itu hampir 6 juta ton. Sementara yang dipersoalkan hanya 105.000 ton. Artinya hanya 2,5% dari total impor. Nah, Mbak Yasmin ini bisa pahami bahwa impor itu biasanya selalu lebih rendah dari kuota. Nah, selalu lebih rendah dari kuota, nggak mungkin lebih, karena lebih maka ditangkap. Itu katanya Tom Lembong melebihi juga. Nah, itu tidak masuk akal karena kuota itu per tahun. Jadi tidak masuk akal. Nah, saya katakan tadi jumlah impor gula di 2015-2016 itu hampir 6 juta ton. Yang dipersoalkan Tom Lembong 105.000 ton.
maaf saya pertegas dulu di sini. 2015 dan 2016 itu dipermasalahkan 105.000. Betul. Tapi 6 juta itu yang impor di zaman Tom Lembong juga atau bukan? Nah, kita lihat jabatannya Tom Lembong. Kan Tom Lembong 10 bulan, yaitu Tom Lembong tuh adalah 12 Agustus. Oktober 10 bulan, yaitu Oktober 11 bulan, Agustus 2015 sampai Juli 2016. Oke, saya juga mau browsing tadinya. Betul. Oke, sudah. Nah, Nanti kita. jadi artinya 6 juta ton itu dibagi 11 bulan saja, itu kan berarti sebenarnya itu kalau itu kan impor tahun 2015 2,88 juta ton. Nah, anggaplah itu Agustus ya, kira-kira masih ada kalau dia masuk Agustus, artinya masih ada impor sekitar hampir lebih setengahnya 1 juta ton lah, ya kan? Iya. Nah, terus 2016 4,75 juta ton. Nah, kalau dia sampai jabatannya sampai dengan Juli, anggaplah bahwa setengah dari situ berarti 2,5 juta ton tambah 1 juta ton, berarti 3,5 juta ton impor gula selama jabatannya Tom Lembong. 3,5 juta ton. Artinya kalau 105.000 ton, artinya tidak melebihi kuota dong, tidak surplus dong, ya kan? Nah, ada sangat aneh menyatakan bahwa itu surplus. Kan begini, saya ini hampir 7 tahun membahas tentang ini. Waktu saya di Sesmen BUMN, jadi kita rapat koordinasi itu hanya menentukan berapa kekurangan selama setahun. Itu hanya sekali loh. Jadi saya sekaligus membantah, menyatakan jaksa bahwa tidak ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi hanya sekali yang menetapkan, kan yang menyampaikan data berapa surplus, berapa defisit yang harus diimpor, itulah Kementerian Perindustrian. Iya. Yang dua data yang disampaikan itu berapa gula rafinasi dan berapa gula konsumsi. Iya. Nah, ini kan menyampaikan hanya sekali rapat koordinasi. Setelah itu pelaksanaannya tergantung dari Kementerian Perdagangan. Tidak lagi ada rapat koordinasi. Jadi kalau kejaksaan menyatakan tidak dapat rapat koordinasi, itu pasti bohong. Karena nggak mungkin ada penetapan kuota kalau tidak ada rapat koordinasi. Pak, ini ada rapat koordinasi tanggal 12 Mei 2015 yang menyimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu dalam kondisi surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Nah, ini salah satu dasarnya yang dianggap menyalahi. Nah, itu tapi kenapa ada kuota impor? Nah, kenapa ada kuota impor? Tapi kita baca data lain menyatakan data bahwa itu memang defisit. Nah, jadi maksud saya ini kadang-kadang saya sering berhadapan dengan penegak hukum, itu biasanya cari informasi yang ini. Tapi faktanya ada impor, kalau surplus 2015 kenapa ada impor 2,88 juta ton? Ya kan? Itu udah terbantah. Nah, saya itu nggak tahu. Lanjut, Pak. Saya sambil browsing. Itu ini berarti itu ada pemaksaan bahwa terjadi surplus. Yang kedua, yang 105.000 ton itu setahu saya diimpornya di Januari 2016, ya kan? Iya. Nah, kenapa pakai data rapat 2015 padahal diimpornya 2016? Dan saya katakan tadi impor 2016 itu 4,75 juta ton. Gitu. Jadi menurut Pak Said ini tuduhannya nggak berdasar lah, ibaratnya banyak yang nggak sinkron ya dengan kondisi pada saat itu, istilahnya seperti itu. Nanti kita coba hold dulu ke Pak Antoni dulu. Anda sendiri sebenarnya bisa dijelaskan nggak sebenarnya tuh kondisi pada saat yang orang kan sekarang menyebut mafia impor gula gitu. Nah, sebenarnya tuh siapa sih yang disebut sebagai mafia impor gula itu sebetulnya? Iya, sebelum itu boleh nggak saya masuk ke yang tadi boleh. Gini, bahwa Indonesia ini net importir gula sejak lama impor terus. Jadi kalau yang dikatakan surplus itu sudah tidak mungkin, apalagi yang katanya Mei ada itu rapat koordinasi mengatakan surplus. Itu sudah tidak mungkin karena situ sudah harus ada impor terus. Tadi dikatakan berapa 2,88 di data saya dari BPS nih Mas Aida sebagai itu 3,3 juta ton. Terus gitu. Jadi itu satu adalah tidak mungkin. Jadi saya setuju dengan Pak Said itu bahwa ini adalah satu pemaksaan
yang untuk mentersangkakan Tom Lembong. Jadi kalau kita lihat, ini sulit sekali untuk mentersangkakan dia dengan 105.000 ton import. Cuman satu celah aja, yaitu menyalahgunakan wewenang. Yaitu tidak surplus tapi dia import. Tetapi kita mesti lihat, dan saya yakin kalau nanti dibuktikan itu tidak mungkin ada surplus. Nah, itu yang tambahan saya untuk saya mau mendalami juga ini. Kan ada beberapa alasan nih katanya kan ya, sebelum kita bicara soal mafia, ada beberapa yang mendasari kenapa dia ditahan ya. Pertama lagi surplus, terus menunjuknya bukan BUMN gitu. Nanti kan kita bisa elaborasi. Terus ketiga, ngimpornya itu gula GKM. Kristal mentah gitu, dan itu memang harusnya putih ya, harusnya yang siap dikonsumsi atau nggak boleh mentah? Nggak juga, begini. Iya. Oke, pertama adalah kalau kita baca dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung, yaitu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2004. Nomor 527. Nomor 527 MPP Cap 9 2004. Di dalam peraturan itu tidak ada yang diperlukan rapat koordinasi. Oke. Jadi menteri sendiri sebetulnya bisa menentukan bahwa itu memang harus impor. Ya, gitu. di dalam dia punya peraturan itu tidak ada. Karena apa? Dan logis tidak ada karena perindustrian dan perdagangan jadi satu saat itu gitu. Jadi tidak mungkin ada koordinasi ke siapa lagi gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau dia memakai itu ya, dan di dalam peraturan itu tidak ada yang namanya dikotomi BUMN dan swasta. Yang ada adalah importir produsen gula, importir terdaftar gula ya, pada satu IPG dan ITG. Itu yang kemudian itu diganti dengan APP dan APU, angka pengenal import produsen, angka pengenal import umum. Nah, 12 Mei 2015 Tom Lembong belum menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Oke, sambil saya ini kalau saya lihat HP ini saya lagi buka lagi nih masa 12 jabatan. Agustus dia. Oh, dia 12 dia menjabat Agustus. 12 Agustus sampai dengan 27 Juli 2016. 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016. Oke. Jadi dia sudah tidak ada. Jadi Mei sampai ke Agustus itu tidak ada. Dan itu yang tadi dikatakan kalau dia mengeluarkan itu berarti dia berdasarkan peraturan 2004. Tom Lembong mengubah peraturan itu dengan yang nomor 117 MDAK per peraturan ya 12 2015. Dia merubah itu pada tanggal 23 Desember peraturan itu diberlakukan. Dan di situ baru dikatakan ada rapat koordinasi. Nah, kalau kita lihat yang disangkakan kenapa Pak Said itu 2015, karena kalau kita lihat yang di 2016 semuanya itu sudah ada koordinasi dan juga melalui rekomendasi. Jadi sudah ada itu. Nah, ini yang dianggapnya tidak ada, memang tidak diperlukan karena untuk peraturan dari 2004. Ini yang dijadikan sebagai disangkakan gitu. Nah, jadi saya lihat ini adalah pemaksaan, dan jadi kalau ditanya apakah ini untuk kepentingan politik atau hukum, ya saya menurut pendapat saya ini sangat syarat politik. Berarti kalau misalnya itu apa yang akan diharapkan atau apa yang Anda kan bilang nih sebenarnya mafia yang ada di belakang itu dari edaran yang Anda share ke saya ya, tulisannya Pak Said sendiri bahwa yang harus dipermasalahkan tuh mafianya. Saya agak membaca ini karena setelah saya dapat informasi PT-PT ini yang melakukan impor itu yang ditunjuk oleh Tom Lembong itu di luar mafia yang selama ini ada. Di luar. Jadi dugaan saya mentersangkakan Tom Lembong ini pesan selain politik, pesan mafia impor gula selama ini. Karena yang mengimpor itu
bukan yang selama ini. Nggak. Nah, kenapa sih Pak Said bisa mengatakan bahwa sebenarnya mafia yang harus diberantas? Jadi kalau kita lihat gini, dari sisi impor gula itu kan selalu dibilang ada juga mafia pangan, sekarang mafia Dan impor mafia gula. satu. Siapa itu? Ya udahlah, nanti kita bicarakan itu. Enggak, tapi artinya satu itu. Jadi gini aja. Oke. Sebagai gambaran, impor berbasis kuota itu butuh uang sekitar 100 triliun cash untuk total impor. Dalam waktu 3 bulan. Jadi ini tidak mungkin dia bayai oleh bank. Dan ibu tidak pernah akan menemukan suatu kredit namanya impor beras di bank manapun. Ibu tidak pernah menemukan kredit tentang impor gula, impor kedelai, impor daging, tidak pernah. Artinya ada orang yang membiayai ini. Saya juga bisa sebut satu nama sih, nanti boleh diedit ya. Ya. Nah, depannya T. ya. Nah, nggak ada bosnya lagi. Oh, A. Ya. Nah, jadi gini. Ini tidak pernah ada di perbankan. Dan saya kan pernah BSSM BUMN, Bulog juga lewat situ. BUMN juga lewat situ. Semua tuh hanya bendera. Itulah setelah muncul saya cek yang mengimpor, yang dikasihkan impor yang hanya 105.000 ton ini dari puluhan juta ton. Mereka marah. Mereka marah dan kita tahu mafia impor ini adalah di belakang rezim Jokowi. Pak Said mau bilang bahwa Tom Lembong itu di apa itu? Dijadiin disangkakan itu karena dia tidak pakai mafia justru. Jadi tidak ada mafia malah dia jadi. Nah, dia tidak. Nah, itu yang kita harus telusuri ini apa yang terjadi. Ini apakah terlalu keberanian keberanian Tom Lembong melawan itu karena nggak ada yang berani melawan. Akhirnya dia kena. Jadi dia dipaksakan dan karena saya lihat yang dikasih izin impor tuh bukan yang selama ini. Bukan yang selama ini. Yang selama ini siapa, Pak? Ya tadi A itu. Nah, terus. Ya tapi PT-nya apa yang dijadiin majunya? Enggak ada. Oh, jadi pokoknya kalau gitu aja. Enggak, kalau saya punya PT, maka begini Mbak. Pada saat dia sudah mengurus kuota, maka anggaplah gula, maka seluruh gula Thailand udah dibeli. Gula Australia udah dibeli. Jadi saya itu dapat pun pasti saya ke sana. Karena pada saat saya ke sana beli, udah nggak ada. Udah nggak ada. Artinya kalau Indonesia mau beli, yang di negara itu dibeli dulu sama si mafia, jadi Indonesia belinya ke mafia. Ya, ke mafia. Dan siapapun menang. Jadi bagi dia, yang terpenting adalah menguasai Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, tanggal berapa kuota keluar dan jumlahnya berapa. Nah, itu yang terjadi. Itulah saya katakan tadi, kalau Prabowo menyelesaikan mafia ini, maka ubah dari sistem kuota menjadi sistem tarif. Gimana tuh? Sistem tarif adalah gunakan tarif, siapapun boleh impor, yang penting bayar tarif. Biaya masuk. Biaya masuk. Jadi nggak usah lagi ini. Kalau umpamanya lagi panen, maka tarifnya dinaikkan sehingga tidak masuk beras. Ya kan? Ya, tapi nggak perlu lagi kuota karena kuota ini hanya mafia itu yang menikmati. Dan Mbak bisa bayangkan, itulah kenapa harga beras termahal di dunia, di Indonesia. Ya kan? Harga kedelai termahal di dunia, semua termahal di dunia karena mafia. Dan mafia ini sudah membiayai juga politik. Jadi mafia ini membiayai partai politik, membiayai supaya siapa menjadi Menteri Perdagangan, siapa menjadi Menteri Perindustrian dengan 150 triliun sekarang impor. Kalau dia dapat untung 30% saja di situ, maka dia sudah 50 triliun di kantongnya. Kalau nyogok partai hanya 20 triliun, masih untung 30 triliun. Itu hitung-hitungan politiknya. Dan kita semua paham itu yang terjadi. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menyelesaikan negeri ini dari mafia impor, mafia pangan, ubah sistem impor dari sistem kuota menjadi sistem tarif. Oke, Pak Antoni ada tambahan terkait mafia ini? Iya, kita tahu bahwa saya udah sama lah bahwa kalau dengan ada sistem kuota itu dikuasai gitu. Nah, salah satunya adalah saya selalu contohkan, misalkan sewaktu Trump itu naik dia melawan China, dia itu memberikan tarif tinggi kepada produk-produk China termasuk produk pertaniannya.
Karena apa? Karena dua hal. Mereka merasa bahwa China itu dumping. Nah, dengan dumping berarti tidak ada fair trading. Nah, sehingga itu tarifnya harus dinaikkan untuk proteksi di dalam negeri kita. Dan saya rasa ini apa yang dikatakan oleh Said Didu ini adalah sangat penting sekali, bukan hanya di dalam gula atau yang lainnya, tetapi juga menyeluruh. Nah, kita juga lihat garment tekstil kita juga terpuruk. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersaing diserang dengan produk-produk asing, khususnya produk-produk China. Bayangkan produk China itu satu pakaian bisa 50.000 ya, sudah bisa dia jual gitu. Nah, ini adalah ada indikasi dumping di sini. Nah, untuk melindungi ya bagi konsumen seolah-olah senang saja dapat produk murah gitu. Tetapi kan ini adalah suatu trading yang tidak fair gitu ya, satu perdagangan tidak fair, dan itu harus diselesaikan dengan yang tadi harus tarif gitu. Jadi tarif ini adalah dua hal. Satu adalah untuk proteksi ke dalam kita punya negeri secara industrinya, persaingan dan sebagainya, dan kedua adalah untuk memberantas mafia ini yang menguasai sistem kuota ini. Nah, satu alternatif lain. Kalau Prabowo memang ini, maka bentuk BUN pangan khusus dan impor tentang pangan hanya dia lakukan, dan G2G, bukan lagi B2B, G2G, jadi negara dengan negara berunding. Nah, itu lebih namanya. Jadi nggak ada perusahaan nggak ada perusahaan. Nah, kalau tapi nah itu sudah bisa dibayar oleh bank. Kalau itu bahwa memang ditunjuk, umpamanya Bulog ditugaskan untuk itu, mengimpor semua itu, dan bank langsung membiayai, karena selama ini Bulog tuh nggak dibiayai oleh bank, dia sendiri punya uang. Nah, bank membiayai, memberikan ini, maka hilang semua ini. Dan saya pikir langsung G2G, karena kita kan hanya 3 negara kok sumber pangan kita yang besar. Jadi Pak Prabowo datang ke sana, saya membeli dari G2G loh. Nah, saya pikir itu lebih. Itu kan kayak Presiden Jokowi juga udah sebenarnya dari tahun 2015 katanya menyatakan khawatiran atau concern lah karena adanya mafia, termasuk mafia impor gula ini. Itu katanya betul ya, sekilo itu 1.000 mereka dapat, atau gimana itu? Nggak bisa diketahui. Tapi yang saya ini kan adalah yang tadi statement awal dari Pak Said Didu dong, bahwa dia bilang mau memberantas mafia, tapi dia itu berteman, berfoto ria dengan mafia-mafia itu gitu. Gimana mau memberantas? Mungkin bukan itu mafianya gitu. Atau nggak tahu itu mafianya gimana dong Pak? Kalau saya begini, Pak sebenarnya kalau saya baca sekarang, Pak Jokowi menyatakan saat itu mengundang mafia. Kalau lu nggak mau berteman sama gua, maka gua hajar kalian. Kan kira-kira setelah terjadi, karena faktanya dialah berteman dengan seluruh mafia yang kita kenal. Saya penasaran deh, ayo dong disebut, nanti tinggal di-tweet aja kalau misalnya itu. biar terkonfirmasi nih, belak-belakan aja. Nanti di-tweet gitu, di-mute. Jadi kita tahu lah siapa gitulah, udahlah. Saya harusnya tadi pura-pura nggak tahu dong ya. Tadi yang itulah, bahwa kan kita ada sekian, untuk keperluan impor itu kan ada sekian triliun gitu. Itu siapa yang bisa biayai? Kan itu aja. Ya artinya untuk sekali kasih clue satu sedikit, ya oligarki lah, kan gitu. Tapi siapa oligarki itu? Ya kita kerucutkan lagi, ya ada beberapa naga lah, kan gitu. Naga yang sekarang dikasih kesempatan untuk bangun rumah murah, bukan, kalau nggak salah begitu ya? Ya saya pernyataan saya selalu menyatakan, kekuasaan negara ini sekarang dikuasai oleh oligarki yang bermarkas di pantai utara Jakarta. Kira-kira begitu. Oke, sekarang ke depannya kira-kira optimis nggak Presiden Prabowo ini bisa memberantas mafia itu? Saya ke Pak Antoni dulu. Kita harus optimis dan kita harus mendorong Prabowo untuk ke situ gitu. Jadi kita tidak bisa bilang pesimis dan sebagainya. Kita harus optimis dan kita bangun optimisme kita untuk menguatkan Prabowo agar bisa ke situ. Oke, selain soal tarif tadi, maksudnya sistemnya harus berubah, harus tarif misalnya tarif atau negara langsung. Atau negara G2G. Apalagi selain itu? Saya rasa itu begini, kalau kita mau
mau mengikuti sebagai mekanisme pasar, itu salah satu adalah tarif. Tarif mengikuti mekanisme pasar tadi sebagai proteksi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tentu saja tadi negara. Tetapi negara yang saya khawatirkan Pak Said Didu, mereka ini adalah kecuali minyak dan sebagainya yang sangat strategis ya, mereka tidak menguasai gitu. Jadi mereka bilang oh itu adalah urusan swasta. Nah itu masalahnya saja gitu. Nah kita bisa negara langsung dengan mereka mau dia punya itunya nggak usah G2G, tetapi dengan pengusaha besarnya lah atau bagaimana. Tetapi negara perwakilan negara ya misalkan Bulog dan sebagainya gitu yang langsung kontak langsung kepada mereka gitu. Jadi tidak ada lagi perantara-perantara yang tadi mafia-mafia tadi. Ya, jadi kalau nggak G2G paling nggak Indonesianya tuh negara walaupun ke negara lainnya mungkin perusahaan besar atau tidak harus negaranya langsung. Kita ambil contoh lah, Thailand itu hampir 60% beras dari sana kalau kita impor. Gula juga hampir segitu. Nah, pangan di Thailand itu dikendalikan oleh raja. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan G2G. Jadi kalau G2G dengan Thailand, maka dua persoalan pangan besar itu sudah selesai. Yaitu gula sama yang lain boleh aja, bebas-bebas aja, nggak ada masalah. Nah, kan yang besar itu Australia, China, India sama Thailand dua dia. Tapi Brazil. India katanya mau mengeluarkan larangan ekspor ya. Nah, itu ekspor gula. Ya, jadi maksud saya pengendalian negara terhadap pangan ini tinggi. Jadi kalau G2G-nya selesai. Nah, tapi ginilah. Tadi mengenalkan optimis nggak dengan Pak Prabowo? Kalau begini, saya selalu menjelaskan. Kalau saya baca buku paradoksnya Prabowo 3 jilid itu sebenarnya negara ini tidak ada keberlanjutan di situ. Tidak ada, itu perubahan semua. Nah, dan titik berat Prabowo kan hanya pangan, energi, papan, dan pendidikan dan kesehatan itu kan prioritasnya dia. Dan targetnya swasembada pangan. Nah, saya katakan kalau ini dilakukan percaya nggak sama dia? Saya bilang begini, kalau tentang pangan, Prabowo harus segera melepaskan dirinya dari mafia pangan, impor pangan. Itu saja, ambil alih itu. Nah, dan saya sudah dengar bahwa itu kemungkinan memang akan memfungsikan kembali Bulog seperti pada saat dulu Orde Baru. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir masalah pangan ini bisa mafia langsung selesai. Jangan hanya langsung selesai. Jadi kalau mau menyelesaikan mafia secara cepat, maka fungsikan Bulog ubah jadi G2G. Pasti akan menjadi kritik yang lain. Oke, nggak apa-apa, anggap pelan 60%, 70% negara. Ini pasar bebas, nggak apa-apa untuk ada supaya Bulog juga ada saingan. Jadi dan saya pikir itu hanya butuh selembar kertas oleh dia, tanda tangani keputusan presiden, selesai. Gitu loh. Nah, apakah Prabowo akan melakukan ini? Saya masih punya kan begini. Saya masih punya harapan. Yang penting sekarang Prabowo tuh bisa melepaskan dirinya dari sebenarnya perpanjangan mafia, yaitu Jokowi. Itu perpanjangan mafia. Itu loh. Jokowi perpanjangan mafia. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena fakta menunjukkan bahwa cobalah bila kemana-mana seakan-akan negara ini tidak mampu lagi dibangun oleh dia sehingga selalu mengundang pengusaha yang harus melakukan itu, padahal itu tugas negara. Misalnya IKN. Ya. Fotonya bareng-bareng itu. Coba IKN itu yang mau dibangun hanya kantor presiden, kantor DPR, kantor tentara, kantor polisi, kantor kejaksaan. Sisanya diserahkan ke swasta. Nanti negara yang menyewa. Jalan yang dibangun hanya jalan tol. Jalan negara tidak dibangun. Jadi negara ini mau diserahkan kepada swasta. Nah, itu saya bilang ini negara ini masyarakat mafia. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menyatakan Jokowi adalah perpanjangan menyerahkan negara ini kepada mafia. Kan mafia swasta itu belum tentu mafia. Tapi yang faktanya yang dipakai selama ini adalah itulah. Swasta yang lain dihajar. Swasta yang tidak jadi mafia dihajar. Dan justru itu pertemanannya dengan mafia ini kan. Oke. Sekarang terlepas dari soal politik ya, kita sekarang saya juga mungkin penonton ada yang belum paham nih soal impor gula dan mafianya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau impor gula,
Mendak mau impor gula ya, itu harus, jadi nggak harus GKP ya, nggak harus GKM. GKM, sorry, Nggak harus GKP. Iya, Iya. Gula kristal Gula putih, kristal putih, nggak harus ya. dikonsumsi. Nggak harus. Jadi artinya kan katanya harus yang siap dikonsumsi, nggak boleh yang mentah nggak gitu, boleh nggak itu. boleh ya, nggak harus begitu ya, tidak harus begitu ya. Jadi gini, seharusnya itu adalah import itu justru gula kristal mentah. Ya. Karena itu untuk kita proses lagi. Oke. Yang kalau kita bilang hilirisasi toh. Jadi ini ada pabrik. Kalau dia nggak dapetin gula kristal mentah atau gula rafinasinya, ini berarti pabriknya Mati. tutup. Nih, oke. Ini kan ada statement nih dari pihak kejaksaan ya kemarin Jampitsus ya, Abdul Qohar yang menyatakan bahwa padahal seharusnya yang diimpor adalah gula impor putih gitu. Secara langsung, dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN gitu. Nah, di situ yang jadi kalau soal GKP itu sebenarnya tidak menyalahi, soal surplus itu juga sebenarnya Enggak. tidak. Ya, benar. Nah, sekarang kalau soal hanya BUMN bagaimana? Jadi saya gini, ini saya kasihan jaksanya. Semakin ngomong semakin kejeblos. Gitu loh. Semakin ngomong semakin kejeblos. Jadi di BUMN itu ada dua. Ada BUMN yang sebagai produsen, ada BUMN sebagai pedagang. Oh iya. Jadi tidak bisa menyatakan bahwa yang paling gampang istilahnya gula kristal putih itu adalah gula konsumsi dan gula rafinasi. Itu yang dikenal pasar. Ya. Rafinasi yang akan diolah. Ya, jadi gula rafinasi itu adalah gula mentah ya? Gula mentah. Oh, Itu iya. rafinasi Iya, warnanya masih coklat. Iya, Nah, iya. itu hanya boleh diimpor oleh yang punya pabrik Iya. untuk melakukan rafinasi. BUMN punya. PPI itu memang tugasnya untuk mengimpor yang gula konsumsi. Gula konsumsi. Nah, jadi salah lagi jaksa tuh ngomong gitu. Jadi semakin ngomong semakin kecoblos. Jadi tadinya mungkin orang dengan membaca gula rafinasi orang berpikir GKM dan GKP itu adalah Ya. gula rafinasi. Ternyata Bukan. rafinasi itu hanya yang mentah. Betul, yang mentah. Nah, sekarang Untuk industri. untuk Ya. industri. Yang sekarang yang dipersoalkan lagi adalah kenapa Tom Lembong memberikan gula rafinasi kepada produsen. Justru kalau dia ngasih PPI dia melanggar. Iya. Karena PPI, Karena PPI adalah sebagai nggak punya pabrik. nggak punya Untuk- pabrik. Nah, saya menduganya begini. Saya menduganya loh ya. Bahwa PPI dapat jatah kuota impor gula konsumsi. Dia di luar negeri mahal, maka PPI kontrak dengan yang punya pabrik rafinasi, maka imporlah Anda, nanti aku beli. Kira itu dugaan saya. itu kalau seperti itu, Ya. itu berarti yang ditunjuk oleh PPI itu boleh swasta. Boleh, Boleh swasta. boleh, nggak ada masalah. Pabriknya Jadi, kan banyak yang swasta juga. Ya, Iya. jadi AP itu adalah perusahaan swasta. ya? Swasta. Jadi itu nggak salah. Jadi Jadi AP itu ditunjuk oleh PPI yang Betul. notabene adalah BUMN. Betul. Tapi dipersalahkan karena harusnya kalau menurut ini ya, Ya. menurut kejaksaan ya, harusnya BUMN dong yang lakukan itu. Nah. Tapi sebenarnya BUMN bisa nunjuk swasta bisa untuk melakukan dong. itu. Nah, kan sama saja begini. Saya BUMN, saya ditugaskan pemerintah mengadakan gula konsumsi, ya Pak ya. Kan pilihan saya adalah mengimpor langsung gula konsumsi atau saya kerjasama dengan punya rafinasi, nanti saya beli. Kan kira-kira, nah itu Keuntungannya yang nomor 2 apa? Kan Daripada begini, ngimpor langsung udah kita matang, nggak udah tahu. matang, udah bisa pakai. kita pasti gula rafinasi lebih murah. Mentah Ya, lebih pasti murah. nggak, Iya, pasti. iya. Pasti ada proses lagi. Nah, nilai tambahnya coba dinikmatin di Indonesia dong, dia 2 kali kan. Nah, jadi maksud saya ini kasihan jaksanya nih masuk ke hal-hal yang Dipaksakan. dipaksakan. Nah, ini yang sebagai tambahan saja. Ini Mbak, ini kita harus bahas lebih jauh tentang impor ini. Tahu nggak Mbak? Impor kita tuh sekarang sudah mencapai 150 triliun. Gula, beras, jagung, kedelai, Iya. daging, ini tempat permainan yang sangat bahaya. Kenapa? Karena pakai sistem kuota. Kuota ini kuota masalahnya adalah harus lobby ke Kementerian Perdagangan, ke perindustrian. Lobby ini kita tahu menterinya politik. Maka yang bisa melobi adalah orang politik. Nah,
sangat berbeda dengan impor yang menggunakan sistem tarif. Sistem tarif tuh gandum, nggak pernah bermasalah tuh. Ya. Siapa aja boleh impor. Nah, saya yakin betul para politisi. Nah, yang kedua Mbak, dengan sistem kuota itu saya lama di dalam. Saya di BUMN lama, jadi saya tahu persis. Hampir semua yang mengimpor itu hanya pinjam bendera. Saya tahu siapa di belakangnya yang menyiapkan uang. Jadi sebenarnya quote and quote bukan disap, tapi sebenarnya hanya kedok bendera. Atau bendera atau kedok lah ya. Dan bahkan saya katakan BUMN pun kadang hanya bendera, dia nggak punya uang. Dan saya tahu siapa yang membiayai semua ini. Saya tahu siapa yang membiayai semua ini. Nah, ini menurut saya kalau Presiden Prabowo menyelesaikan, makanya pada saat Jokowi menyatakan akan menyelesaikan mafia, ternyata bergandengan dengan mafia ya, karena saya kenal mafianya. Nah, jadi maksud saya, kasus ini saya harap ini dibuka terang benderang permainannya, dan kalau ini dibuka semua, maka mafianya akan terbuka. Oke. Sebelum kita ke mafia dan juga soal data kementerian itu, jadi artinya kalau kita membedah apa yang distatementkan oleh Kejaksaan Agung, bahwa kalau soal surplus sebenarnya udah ada penjelasannya tadi, bahwa kalau lewat BUMN sebenarnya udah ada penjelasannya tadi, karena bisa aja yang bukan produsen menunjuk sebetulnya bisa seperti itu. Nah kalau misalnya soal satu lagi apa tadi itu, soal GKM itu sebenarnya boleh saja gitu ya. Boleh. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya Mendak itu dianggap quote and quote salah ya, misalnya mengimpor itu apakah karena dia salahnya mengimpor dalam kondisi surplus, atau harus ada bukti aliran dana kepada yang bersangkutan? Karena kalau kejaksaan katanya juga belum menemukan kan seperti itu. Enggak, yang problem besar adalah dia menyatakan ada kerugian negara dan belum dihitung. Sekitar 400 miliar itu. Perkiraan. Dan MK, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa tahun 2016 memutuskan bahwa tidak boleh menggunakan angka perkiraan untuk menjerat orang sebagai korupsi. Nah, tapi ini dipakai. Jadi beginilah, 4 hal yang dijadikan alasan untuk menangkap Tom Lembong itu menunjukkan bahwa ini adalah politis dan tebang pilih. Satu, hal pertama, dianggap bahwa surplus dia impor. Kalau itu terjadi, yang kedua dia menyatakan bahwa ini hanya tidak boleh dilakukan kalau bukan BUMN. Justru kalau dilakukan oleh BUMN bukan produsen itu salah. Yang ketiga tidak ada rapat koordinasi, itu juga terbantahkan. Yang keempat adalah bahwa ada kerugian negara, itu juga tidak terbukti. Nah, jadi saya bilang kalau ini dipakai sebagai dasar menangkap orang, maka 6 menteri perdagangan selama Presiden Jokowi kena semua karena ngarang-ngarang. Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi itu dari 2014 sampai 2024 itu siapa aja? Coba kita absen. Rahmat Gobel 10 bulan. Ya. Tom Lembong 11 bulan. Enggar Tiasto Lukita. Ya. Nah, itu Rahmat Gobel 10 bulan Oktober 2014 sampai Agustus 2015. Ya. Tom Lembong itu 11 bulan, Agustus 2015 sampai Juli 2016. Enggar Tiasto Lukita 15 bulan, yaitu Juli 2016 sampai Oktober 2019. Agus Suparmanto 13 bulan, Oktober 2019 sampai Desember 2020. Muhammad Lutfi 16 bulan, Desember 2020 sampai Juni 2022. Zulkifli Hasan, ini 28 bulan. Juni 2022 sampai Oktober 2024. Dan ingat, impor terbesar yang terjadi itu selama Zulkifli Hasan. Itu perhitungan saya kalau dihitung itu minimal 15 juta ton. Tapi kan ini saya harus men-challenge juga ya. Yang mengimpor terbesar itu kan bukan berarti menyalahi. Kalau memang tidak dalam keadaan surplus kan boleh aja. Saya katakan semua itu terbantahkan 4 tambahan tadi. Kalau alasan itu dipakai kejaksaan, kan ini ngarang-ngarang, maka seluruh menteri kena.
gitu loh. Karena kalau itu dipaksakan, Apakah semua menteri itu ketika melakukan impor itu dalam kondisi surplus atau tidak? saya sudah menyatakan Makanya surplusnya tidak kita pernah. harus ini kan nggak pernah surplus. Tidak gitu. pernah surplus. Itu Nggak point bisa surplus, entry ya. point ya Ya. gitu. Ya. Tidak pernah surplus kok. Iya, karena makanya ada artikel juga yang saya baca, Indonesia itu negara agraris tapi kok menjadi pengimpor gula terbesar ya Indonesia itu. Nah, itu nanti kita bisa elaborasi. Saya ulangi dulu lah. Fakta bahwa ada impor 2015 2,88 juta ton itu artinya tidak surplus. Oke? Iya. Karena impor gula itu ditetapkan sesuai dengan kuota. Iya. Kuota itu ditetapkan dari hasil perhitungan berapa konsumsi kebutuhan dan berapa produksi. Jadi kalau ada pihak menyatakan pernah surplus, itu kebohongan besar. Itu penipuan besar gitu loh. Oke. Nah, saya mau tambah sedikit Boleh. ya mengenai yang tadi mengenai kerugian negara. Jadi kita lihat, kita harus memisahkan antara sewaktu Tom Lembong memberikan GKM kepada PT AP. Itu satu hal. Iya. Lalu yang kedua adalah ini gula sudah diproses, yang PPI tadi itu hubungannya dengan 8 perusahaan Pak Said. Yap. Dengan 8 perusahaan Ya, bukan 8. dengan PT AP itu. Ya. Jadi artinya bahwa ini adalah suatu yang terpisah. Jadi tidak menyatu dengan apa yang ada di Tom Lembong itu persetujuan importnya itu terpisah gitu. Nah, dia ada di situ mau distribusi, dia bekerja sama dengan 8 perusahaan, diduga di situ ada markup atau apapun penjualannya melebihi dari HET kan Iya, gitu kan iya. lebih mahal kan. Waktu itu dijualnya 16.000 versus 13.000. 13.000 Nah, HET pada saat itu. Nah, disitulah bahwa dianggapnya itu kerugian negara karena begitu. Tapi itu seandainya pun itu dia mau menyidik ke sana, itu tidak ada hubungannya dengan Tom Lembong. Karena Tom Lembong memberikan GKM kepada PT AP. Dan kasusnya berhenti di situ, nggak ada hubungannya dengan distribusi gitu. Nah itu. Ya, fakta bahwa misalnya Charles Sitorus, dia adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI ya. Ya. Itu dia memanggil kan 8 perusahaan 8 yang tadi perusahaan. ya Iya. waktu itu artinya mungkin seperti yang disampaikan Ya, oleh Pak Said, mungkin, artinya iya. mengimpor terus olah deh menjadi gula putih kristal begitu, artinya diserahkan ke semua atau bagaimana? Enggak, dia dan nggak itu bisa- dia dan nggak itu bisa impor. seolah-olah iya, tapi yang mengimpor AP ya? Atau PPI mengimpor tapi yang mengolah AP? Enggak, yang banyak itu AP satu perusahaan Salah satu sendiri dari 8. dan 8 sendiri itu Iya. lain lagi Iya. gitu. Jadi enggak itu suatu yang terpisah sekali Iya, sama sekali. artinya gitu. sebetulnya sesuatu yang wajar dalam artian BUMN menunjuk perusahaan swasta untuk mengolah dan kemudian yang tadi Ya. Pak Said bilang dibeli lagi karena Dibeli. kalau misalnya beli GKP Ya nggak boleh. ya gula kristal putih ya GKP itu dari langsung itu akan harganya lebih mahal, lebih Iya, baik mungkin. mentah gitu ya. Dan GKP itu juga kita beli sewaktu kita kekurangan dan untuk stabilisasi harga. Sebenarnya itu. Kalau darurat beli Iya, langsung kalau begitu begitu ya. kita kekurangan barang, harga kan naik tuh. Harga naik, nah itu dalam operasi pasar itu mereka diizinkan untuk mengimpor langsung Iya. gitu. Tapi kan itu semuanya dia memerlukan perizinan gitu. Nah, selama dia tidak ada perizinan, kalau seandainya dia ada kontrak, ya tapi kalau kita bilang kontrak juga kontrak kepada siapa di dalam negeri ini? Dia kan cuma distribusi gitu. Jadi memang pada saat itu adalah dia kontraknya begini. Ini ada 8 perusahaan yang produsen dari GKP, dia produsen akhirnya jadi GKP. Rafinasi sudah menjadi GKP. Iya. Mereka tidak bisa distribusi. Mereka distribusinya harus melalui distributor. Balikin lagi ke pengecer. PPI gitu. Nah, di situ dia distribusi melalui PPI. Ya, jadi Dan PPI ke pengecer. ngasih ke 8 perusahaan, Nah. suruh diolah lah menjadi siap konsumsi gitu. Nah. Habis itu dibeli lagi dan didistribusikan oleh PPI, gitu ya. Dan sekarang ini adalah jaksa ini memutarbalikan atau mengaburkan fakta. Jadi faktanya adalah seolah-olah 8 ini atau GKM ini yang untuk diproduksi lalu dijual ke PPI gitu. Nah, ini padahal itu dua hal yang terpisah gitu. Jadi dengan adanya GKP begitu dia bilang oh harusnya yang import BUMN gitu. Nah, ini dijadikan itu. Tapi
Dan kondisi faktanya ini dipaksakan berarti. Dan faktanya BUMN tidak mengimpor tapi mendistribusikan kan, pada akhirnya PPI mendistribusikan kan, seperti itu. Iya. Oke, Pak Said, Anda tadi kan sampai hari ini juga memberikan rincian-rincian ya. Jadi apa sih yang Anda harapkan gitu dari kejaksaan? Ya jangan tebang pilih, artinya semua menteri mau diperiksa seperti itu, dan bahwa belum tentu kan yang terbanyak ngimpor itu quote on quote salah gitu. Dan untuk yang tadi namanya Anda sebut yaitu Zulkifli Hasan, kejaksaan juga tahun kemarin kan udah mengatakan bahwa nggak terlibat atau seperti itu, nanti saya bisa kutip. Saya dapat informasi. Tapi kan begini Mbak, belum diperiksa kok langsung menyatakan tidak terlibat, ya kan? Nah ini yang kita akan beginilah. Saya sangat ini bahwa penegakan hukum ini tidak lagi untuk keadilan gitu, tapi tembang pilih. Jadi maksud saya belum diperiksa langsung menyatakan tidak terlibat, ya kan? Di situlah Anda melihat ada unsur tebang pilih. Ada unsur tebang pilih. Saya hanya mengatakan kalau 4 alasan itu digunakan oleh kejaksaan menangkap Tom Lembong, maka alasan yang sama bisa digunakan untuk seluruh bekas Menteri Perdagangan, gitu loh. Ya, ini saya quote dulu sebentar ya Pak ya. Kejaksaan Agung nih tahun lalu pagi-pagi ada salah satu tulisan yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung memastikan tidak bakal memanggil Zulhas sebagai saksi dalam kasus korupsi ini karena dinilai ketua umum partai tersebut, ketua umum PAN tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang disidik. Artinya dia sudah milih kasus baru datang menyidik kan. Dan juga Menteri Perdagangan saat ini memberikan kesempatan untuk membuka kasus ini secara objektif dan transparan. Ya. Artinya dia datang ke sana hanya menyatakan hanya saya mau periksa kasusnya Lembong. Begitu? Ya iyalah. Kalau dengar pernyataan itu kan, bahwa tidak terkait dengan Zulkifli Hasan dan lain-lain. Nah, tapi ini Oktober 2023 Pak. Nah, Oktober 2023 itu puncak politik. Puncak politik. Tom Lembong pada saat itu sudah diumumkan menjadi co-kaptennya Anies. Dan Zulkifli Hasan ada di seberang. Jadi bisa saja dia pasti menyatakan silakan periksa, kan bukan aku yang diperiksa. Itu menunjukkan bahwa impor gula yang diselidiki kejaksaan memang hanya Tom Lembong, yang lain enggak. Itu kan? Itu. Nah, jadi semakin terbuka lah. Sekarang kalau kita lihat peta menterinya selama masa jabatan Presiden Jokowi, arah politiknya apakah semuanya ke sana? Tidak juga, tapi pada saat diperiksa Zulkifli Hasan lagi pegang komando. Ya kan, akhirnya yang kira-kira musuh politik monggo dibuka, yang lain kan nggak dibuka karena bukan musuh politik. Ya kan, yang musuh politik dia hanya Tom Lembong. Jadi menurut saya ini semakin dibuka informasinya, semakin telanjang bahwa ini tebang pilih dan politis. Tapi ini pendapatnya Pak Said ya, pendapatnya Said. Dan saya ada satu hal lagi. Begini, kasus ini kan sangat sederhana. Tidak memerlukan bukti yang jauh-jauh. Kalau seandainya apa yang dituduhkan itu benar. Bahwa itu sedang surplus. Rapat koordinasi sudah berapa 12 atau 15 Mei 2015. Itu sudah ada kan? Itu berarti sudah tersimpan rapi. Tidak ada rapat koordinasi sudah tahu juga. Dari 2 itu saja sebetulnya tahun 2016 kalau memang itu bersalah, beberapa bulan kemudian Tom Lembong udah bisa ditangkap. Kenapa sekarang memerlukan waktu sampai hampir 10 tahun? Dan begitu dia menjadi co-kapten dari Anies gitu ya, lawan politik lah begitu kan, langsung dihitungkan. Jadi itu menguatkan dugaan masyarakat bahwa kasus ini adalah memang kasus politik gitu, bukan kasus hukum yang untuk menegakkan keadilan gitu. 10 tahun bayangin hanya untuk itu, data sudah ada. Yang saya tulis adalah dengan internal audit sudah terbuka semua ini. Itu Tom Lembong ngeluarin persetujuan impor nih supaya kita
lebih dianggap lebih sesuai lah ya dengan yang tadi disampaikan. Kan rapat koordinasi itu 12 Mei 2015. Terus Tom Lembong itu dilantik pada 12 Agustus 2015. Berarti 3 bulan setelahnya. Nah, dia mengeluarkan persetujuan impor itu yang menjadi masalah, yang 105.000 itu pada bulan apa? Januari 2016 gitu ya. Realisasinya itu. Iya, realisasinya. Penerbitannya harus 2015. Tapi dugaan saya adalah itu sebelum 23 Desember 2015 itu. Jadi di mana masih memakai peraturan lama. Jadi kita harus begini. Ini kan ada niat baik juga. Tom Lembong tuh mengubah keputusan Menteri Perindustrian yang menyatakan 2004 yang menyatakan tidak perlu koordinasi. Dia kan meminta supaya ada koordinasi. Dia kembalikan lagi. Nah, kok enggak dia yang meminta loh bahwa harus ada koordinasi gitu. Nah, jadi adalah sangat naif kalau dia menyatakan Lembong melakukan impor tanpa koordinasi, pada dia sendiri yang bikin minta dikoordinasi gitu ya. Jadi itu peraturan dia sendiri itu. Jadi dia yang bertanggung jawab, dia yang mengatur sendiri, tidak ada yang lain gitu. Dan dia ubah bahwa harus koordinasi. Dan peraturan juga ya itu kenapa yang dipermasalahkan hanya ke PT AP gitu ya. Padahal kan ada perusahaan yang lainnya juga gitu ya. Ada PDSU, PT AF, AP, MT, BMM, SUJ, DSI, dan MSI. Iya, totalnya 3,3 juta. Tom Lembong hanya sekian itu, kenapa harus itu yang dikutak-kutik kan gitu? Ya, betul. Ya, berarti ya kita lihat saja ya. Sekarang kembali ke sedikit lagi ya sebelum kita tutup. Kembali ke soal Tom Lembong. Anda sendiri melihat ke depan ke arah mana nih kasus ini? Apakah hanya berhenti di Tom dan suaranya Pak Said itu yang di-share ke berbagai pihak itu akhirnya ya tetap akhirnya stuck di situ saja atau akan berkembang ke yang lain? Dan Anda, maaf satu lagi, Anda punya keyakinan juga bahwa akan dibuka semuanya sampai ke menteri yang lain atau tidak pada akhirnya? Usaha saya adalah menyadarkan publik bahwa ini ada penegakan hukum bukan berdasarkan hukum dan keadilan, itu saja. Dan ini pembelaannya bukan karena sesama tim Amin ya? Saya tidak kenal dekat sama Lembong. Dan lihat aja, saya selalu reaktif kalau terjadi ketidakadilan. Saya reaktif terhadap PSN PIK 2 karena ketidakadilan. Saya reaktif terhadap Rempang yang tidak ada kaitannya dengan saya karena ketidakadilan. Jadi saya dari kecil kalau ya saya nyatakan saya kelas 2 SMP udah bakar sekolah karena ketidakadilan. Saya kelas 2 SMA kudeta ketua OSIS karena ketidakadilan. Jadi memang darah saya ini darah ketidakadilan, bukan darah membela siapapun. Saya kalau melihat ketidakadilan pasti saya teriak. Itu bukan darah kudeta atau tukang protes. Bukan. Pokoknya ada ketidakadilan pasti saya Nah, ini saya melihat karena saya paham betul kok ini ketidakadilan terjadi. Jadi kalau ada menyatakan mungkin hanya kebetulan karena dulu saya tim Anies, Lembong juga tim Anies, tapi saya nggak pernah bersentuhan secara apapun. Tapi saya begini aja lah. Kalau ini berlanjut, maka lakukan secara adil. Artinya semua orang yang melakukan seperti Lembong masukin penjara dan penjarakan penuh. Oke? Kalau jangan seperti Lembong seolah-olah udah bersalah, Pak. Ya bukan. Maksudnya kriteria yang digunakan untuk menangkap Lembong. Kriteria untuk menangkap Lembong itu, maka apabila Anda lakukan itu kriterianya, maka lakukan itu ke semua orang. Terapkan ke semua orang, bukan hanya ke Lembong. Dan saya yakin kalau ini Anda terapkan maka penjara penuh. Oke? Tapi kalau hanya berlakukan ini ke Lembong, maka Anda zolim dan biadab kepada seseorang. Itu saja ini saya. Nah, jadi pilihannya jaksa adalah teruskan teruskan ini. Tapi kalau menyatakan ini bahwa ini tidak salah, maka jangan juga malu menyatakan ini memang ada kesalahan. Karena begini, semakin hari saya semakin mendengarkan, semakin tidak ada alasan lagi bagi mereka. Mungkin saja setelah podcast ini didengar, mungkin juga pulang mikir ini memang kita salah ini. Mudah-mudahan podcast ini menggugah hati mereka bahwa memang kita sebenarnya salah sehingga kita dapat amal jariah juga.
saya harus netral, jadi saya nggak bisa bilang amin gitu ya. Nanti kalau saya bilang amin berarti saya nggak netral. Tapi ini artinya juga mungkin sewaktu-waktu kami juga harus mengundang kejaksaan untuk mendengar gitu kan, untuk dihadapkan juga sebenarnya mereka alasannya apa dan apakah sejauh mana netralitas kejaksaan itu nanti akan dipertanyakan juga oleh masyarakat. Nah, Pak Antoni, untuk sekalian closing statement ada tambahan? Ya, sama seperti saya sendiri bukan timnya Amin, saya tidak kenal Tom Lembong, jadi sama sekali tidak kenal, tidak pernah kontak, tidak pernah ini. Jadi, tapi ya begitu ada ini, karena fokus kita adalah memang benar-benar untuk membela kebenaran dan keadilan, dan saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Dan ini yang kita harus suarakan. Kita harus membela orang-orang yang benar, yang kita rasakan bahwa dia dikriminalisasi, apalagi dia itu adalah oposisi. Jangan sampai pihak-pihak kriminalisasi ini, politik sandera ini diterapkan kepada oposisi sehingga demokrasi kita mati. Tidak ada oposisi lagi. Nah itu yang memanggil saya untuk menyuarakan hal seperti ini. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah bahwa ini bisa dilanjutkan juga pemeriksaan ini kepada yang lain-lainnya? Dalam kasus ini saya tidak yakin menteri-menteri lainnya akan diperiksa. Karena ini adalah faktornya udah politis. Jadi saya tidak yakin. Tetapi kita harus bisa optimis karena kita mendengar pidatonya Prabowo, yaitu yang mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi. Ya. Nah ini yang kita inginkan, jadi sehingga kalau ada temuan-temuan baru atau yang kita laporkan, itu semoga ini bisa menjadi pemicu bahwa ini menjadi penegakan korupsi. Ya barusan hari ini tadi kita juga ke KPK dan sebagainya, ingin membuka suatu komunikasi bahwa semoga visi dan misi presiden terpilih ini, presiden 2024 ke 2029, bukan terpilih lagi nih Pak, presiden 2024-2029 kita bisa dukung untuk pemberantasan korupsi ini. Ya intinya saya rasa yang di sini semua sepakat dan juga masyarakat yang menonton ya, saya yakin juga banyak yang sepakat bahwa penegakan hukum itu dan pemberantasan korupsi nggak boleh tebang pilih gitu. Ya. Saya katakan kalau ada pemberantasan korupsi maka saya berdiri paling depan. Tapi kalau ada pemberantasan korupsi berdasarkan tebang pilih, saya juga paling depan melawan. Ya kan itu yang perlu kita ini kan. Karena begini, kalau kita lihat ya, ini supaya clear, ini kan terjadi pada saat masih Presiden Jokowi loh. Kasus Tom Lembong nih supaya clear, bukan pada saat Prabowo. Karena ini di Oktober 2023. Jadi saya takutnya tadi saya katakan sebenarnya ini mungkin lebih besar tekanan daripada oligarki mafia impor sehingga masih berlanjut. Bukan lagi, tapi saya yakin ini bukan agendanya Prabowo. Tapi kalau misalnya sebelum saya tutup, mafia impor itu sebenarnya existingnya itu sejak kapan di Indonesia? Ada yang bilang sejak zaman Presiden SBY, Pak Harto ya. Maksudnya kalau menurut saya adalah waktu zaman Pak Harto itu agak beda, karena semua dihandle oleh Bulog. Betul. Ya. Tapi ini khususnya ini setelah reformasi, setelah IMF mendikte Indonesia bahwa Indonesia harus membuka pasar dalam negerinya untuk perusahaan internasional, di mana 9 bahan pokok yang dulu adalah monopoli dikendalikan oleh Bulog, semua harus dilepas kecuali beras. Nah dari situ kita punya impor gula dan sebagainya itu luar biasa besarnya, dan ini yang dikendalikan karena sudah dibuka untuk swasta boleh impor. Nah swasta yang bermain di sini dan sekarang sudah 20 tahun, sudah 25 tahun dan dia sudah mengakar di situ. Ya karena kalau saya riset juga dari zaman Presiden SBY atau bahkan mungkin sebelumnya sudah ada itu penjaraan mafia-mafia seperti itu. Artinya kalau misalnya kita membongkar ini kan bisa aja nanti
mundurnya sampai seberapa jauh gitu menteri yang mau dicek semuanya Saya diperiksa. pikir jalan pintas adalah tadi hidupkan Bulog kembali, fungsikan seperti apa namanya, kan begini, itu kan dulu tekanan globalisasi istilahnya. Tapi kan sekarang globalisasi orang nggak cuek lagi. Sudah aja. nggak ada. Oke. Jadi kembali lagi, saya bilang Pak Presiden Prabowo datang mengesahkan kembali fungsi Bulog sebagai pengendali pengadaan bahan pokok strategis. Iya. Itu aja. Dan itu Oke. menegakkan pasal 33 Tiga. di hajat hidup orang banyak dikuasai harus negara. dikuasai oleh negara. Ya, Ah, jadi kita tidak boleh tebang pilih, Presiden Prabowo tidak boleh tebang pilih dan berantas korupsi Yap. sampai ke akarnya kalau bisa, dan mafia juga kalau Ya. bisa diberantas lah ya, Ya. gitu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Said Didu dan juga Pak Antoni sudah hadir di Open Minded bersama saya dan Sobat DN. Jangan lupa untuk menyaksikan program lainnya di Diskursus.net yakni Bang X Napi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.